Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Waalaikumsalam. Dasar CPNS Kota Sukabumi, Angkatan 2. Perkenalkan, nama saya Rosi. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Saya bekerja di RSUD Samsudin SH sebagai ahli pertama perawat. Kemudian, boleh teman-teman dilanjutkan? Silakan dari Teh Arin dulu. Terima kasih Kak, mohon izin semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Arini Mutmainah. Saya asisten apoteker yang berdinas di UPTD Puskesmas Kota Sukabumi. Selanjutnya Teh. Ya, mohon izin perkenalkan, nama saya Sumarni. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Baros sebagai asisten apoteker. Yang terakhir, Teh Lulu, Mangga. Terima kasih untuk semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lulu Lian Silviana. Untuk saat ini saya berdinas di UPTD Puskesmas Lembur Situ, Kota Sukabumi, sebagai seorang perawat. Terima kasih. Oke, baik, teman-teman sudah memperkenalkan diri ya. Nah, di kesempatan kali ini ya, kita akan berdiskusi ya, berkaitan dengan isu yang terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Teman-teman sekalian, ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa smart governance ini adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas, di mana tujuannya itu adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Teman sekalian, ya, sebagai brainstorming awal bahwa penerapan tata kelola ini, terutama di pemerintahan, yaitu pemerintah yang cerdas atau smart governance, yaitu bisa dilakukan melalui beberapa aspek. Yang pertama adalah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan dan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan. Nah, poin yang ketiga adalah melaksanakan perbaikan ya, secara kontinu atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan. Kemudian poin keempat yaitu mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada pengintegrasian data dan interoperabilitas sistem penggunaan teknologi yang terjamin keberlangsungannya. Kemudian dan terakhir adalah yang kelima, nah ini yaitu menerapkan sistem satu data yang terbuka, ya, lengkap, akurat, dan terstandarisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku wali data dan memperlihatkan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, ya, integritas, ya, dan ketersediaan sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur, serta meningkatkan kualitas analisa pengambilan keputusan dan kebijakan. Nah, itu adalah teman-teman brainstorming berkaitan dengan smart governance. Adapun teman-teman yang lainnya, boleh teman-teman kita diskusi bareng-bareng, ya. Silahkan jika ada yang menambahkan, boleh, enggak? Izin menambahkan semuanya. Nah, untuk mendukung smart government itu diharapkan semua kota itu menjadi smart city. Sesuai dengan pernyataan Bapak Presiden pada rapat terbatas perencanaan transformasi digital, bahwa transformasi digital yang akan datang itu akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi, yang sebelumnya itu luring ya, dengan kontak fisik, menjadi lebih banyak ke daring. Nah, apa itu Smart City? Smart City itu konsep pembangunan kota yang memanfaatkan teknologi agar kota tersebut mampu menjalankan roda kehidupannya secara efisien dan efektif, serta mampu menyelesaikan masalah dan dapat mewujudkan visi misi kota tersebut. Nah, konsep ini diciptakan oleh IBM yang sebelumnya sebagai nama tempat yang dibahas para ahli dunia dengan nama Digital City atau kota cerdas. Intinya, Smart City ini adalah kota yang menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan seluruh roda kehidupan agar dapat berjalan dengan efisien dan efektif.
Nih, apa nih tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, untuk mendukung terciptanya Smart City ini dibutuhkan banyak sekali persiapan. Salah satunya yaitu integrasi teknologi dalam tata kelola dan pemanfaatan sarana digital. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, baik Nai, sangat bagus sekali ya, betul ya. Sekarang sudah zamannya Smart City ya. Nah, teman sekalian, sekarang lebih banyak isu ya, isu yang berkembang di masyarakat bahwa poin utama bahwa sekarang itu sulit ya, kualitas pelayanan publik itu seringkali terjadi dalam pelayanannya kurang baik gitu. Kemudian juga sering ada yang namanya pungutan ya, ataupun misalnya pungutan yang tidak resmi ya di trotoar atau di mana. Kemudian pelayanan yang kurang ramah ya, semacam itu. Nah mungkin dari contoh kasus di atas ya, kita sebagai masyarakat ya pengen suatu adanya perubahan. Perubahan itu mungkin yang perlu dilakukan oleh kita bersama. Kira-kira teman ada masukan nggak sih? Kira-kira apa sih yang masukan bagus ya perubahan itu? Boleh sampaikan? Izin ya Kang untuk menambahkan ya. Untuk pemanfaatan smart governance di Kota Sukabumi itu udah ada. Salah satunya yaitu adanya inovasi super, di mana aplikasi ini dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki smartphone Android dan dapat didownload secara gratis nih. Untuk pelayanan publik yang adil dan berkualitas tentunya adalah hak sekaligus kebutuhan bagi seluruh masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik seringkali terjadi di mana-mana, dari mulai pungutan yang tidak resmi, yang tadi sudah Kang Rosid sampaikan, dan pelayanan yang tidak ramah, hingga sistem birokrasi yang berbelit-belit. Untuk aplikasi super ini dapat menjembatani semua keluhan, masukan, serta kritik masyarakat, tidak ke OPD masing-masing, tetapi dapat langsung dalam satu aplikasi ini, sehingga dari efisiensi layanan menjadi lebih baik dan lebih cepat. Aplikasi ini dapat melayani masyarakat secara 24 jam nih teman-teman, terutama untuk pelayanan emergensi atau pendek kontak dan dihubungkan langsung ke call center masing-masing OPD, seperti BUMD, polisi, ambulans sigap, dan yang lainnya. Aplikasi ini memenuhi unsur transferabilitas karena untuk pengelolaan di back office-nya itu masing-masing admin OPD yang diatur oleh admin Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi. Semua OPD dan BUMD di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi terlibat secara langsung, sehingga hampir semua pemangku kepentingan dari pimpinan daerah sampai dengan admin di setiap OPD dan BUMD terlibat secara langsung. Dampak dari aplikasi super ini diantaranya terlayaninya dengan cepat, aduan, serta kritik dari masyarakat, dan juga keadaan emergensi dari masyarakat dengan kemudahan, kecepatan akses, efisiensi waktu yang lebih cepat. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Kang Teh. Terima kasih. Baik, untuk Lulu ternyata ada ya di Kota Sukabumi itu aplikasi super itu ya Teh ya? Oh, iya, iya. cuman mungkin karena belum tersosialisasi ke masyarakat mungkin ya Kang, jadi agak yang kurang tahu agak banyak sih Kang. Oh, oke. Sayang sekali ya. Nah, dari teman sekalian, ya pasti dari untuk setiap aplikasi itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini kita coba bahas lagi ya, apa sih kira-kiranya kelebihan dan kekurangannya dari aplikasi tersebut? Boleh ada yang bisa ditambahkan? Silakan. Izin menanggapi Kang ya tentang aplikasi super ini. Saya juga sedikit baca karena peluncuran aplikasi super ini sebenarnya sangat bagus ya dan berinovasi. Ini teh salah satu perwujudan dari pemerintah Kota Sukabumi untuk menuju smart governance, yaitu dengan tujuan smart city. Dan di sini juga menurut informasi yang saya baca dari lamannya Diskominfo bahwa terjadi kolaborasi antara Pemda dengan SKPD terkait penanganan keluhan yang masuk. Jadi sampai sekarang aplikasi super telah terintegrasi dengan 33 SKPD. Jadi setiap program atau inovasi yang diluncurkan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Dan menurut saya kelebihan aplikasi super ini yang pertama adalah semakin dekatnya masyarakat dengan pemerintah karena dapat berinteraksi secara langsung.
antara pemerintah dengan antara masyarakat dengan Pemda. Selain itu, membantu juga untuk menangani berbagai keluhan masyarakat atau keresahan masyarakat dengan cepat, karena mengingat sekarang sistem birokrasi di kita itu sangat berbelit-belit ya. Jadi dengan adanya aplikasi super ini mungkin sedikit menjembatani. Kemudian masyarakat pun dapat menyampaikan usulan, jadi nggak cuman terkait keluhan aja, usulan juga dapat disampaikan. Dan untuk kekurangannya, mengingat banyaknya keluhan masyarakat ya, atau masyarakat juga kan bisa mengeluh tentang apa saja di aplikasi ini selama itu di ranahnya, dikhawatirkannya karena ini sistemnya aplikasi ya, digital gitu kan sistemnya, berarti ada terkendala jaringan atau mungkin delay karena ini aplikasi dan banyaknya orang yang mengakses gitu kan ya. Selain itu, hanya pengguna Android yang dapat mengunduh aplikasi ini, sementara tidak semua handphone berbasis Android. Dan misalkan ya, kalau misalkan untuk kasus yang sangat emergensi seperti halnya ambulan dan PDAM, gini, terjadi permintaan dari masyarakat secara bersamaan, sedangkan kasusnya lagi tinggi, dan yang menjadikan penghalangnya salah satunya adalah keterbatasan jumlah SDM, entah itu dari pegawai ambulan atau pegawai PDAM, dan keterbatasan transportasinya. Mungkin itu ya Kang ya kelemahannya kalau dari aplikasi super ini. Baik. Sangat luar biasa ya manfaatnya ya Arin ya. Jadi kalau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini sangat membantu. Contoh misalkan, oh ternyata di kampung saya itu jalan rusak misalkannya, kemana nih harus bolong-bolong kan misalkannya kayak gitu. Atau enggak, sampah ini macet gitu ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya. Baik rekan-rekan sekalian, karena mudah-mudahan ya karena waktu yang memisahkan kita, insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Ya. Dari kesimpulannya untuk materi kali ini berkaitan dengan diskusi ini bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah suatu hal yang harus terus didorong supaya masyarakat dapat dengan mudah dapat berkomunikasi secara langsung. Dan Sukabumi Participatory Responder atau Super ini adalah awal yang baik, merupakan aplikasi platform sebuah jawaban atas keresahannya masyarakat, yaitu solusi serta inovasi yang bertujuan untuk memberikan layanan, keluhan, serta saran dan dari masyarakat secara langsung kepada pemerintah daerah Kota Sukabumi dengan direspon dengan cepat. Itu adalah kesimpulan dari diskusi kali ini. Semoga teman-teman sekalian, apa yang kita diskusikan hari ini banyak manfaatnya dan dapat didengar oleh masyarakat Kota Sukabumi khususnya, dan umumnya mungkin boleh dicontoh oleh kota-kota lain. Semoga kita sebagai ASN, sebagai agent of change, kita dapat berubah sedikit demi sedikit kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik lagi. Terus berinovasi, terus menjaga komitmen kita bahwa kita adalah ASN yang berakhlak. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.